Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok andragogi ingin menjelaskan dan presentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi yaitu beberapa pendekatan dalam pendidikan orang dewasa. Baik, pertama perkenalkan, nama saya Nilam Hasifah dengan NIM 23005128 dan rekan saya yaitu Rehan Munandra dengan NIM 23005097. Baik, saya akan menjelaskan materi pertama yaitu pendekatan pemusatan masalah. Pengajar memfokuskan pengalaman belajar pada aktivitas para peserta didik sehari-hari. Pada orang dewasa, biasanya dia akan belajar apabila dia dihadapkan pada persoalan atau motivasi belajar bisa muncul apabila ada permasalahan yang dihadapi. Contohnya pada suatu desa atau wilayah, banyaknya masyarakat yang terjangkit penyakit tipes. Kemudian orang dewasa hendak berusaha memecahkan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat tersebut. Dan atau warga hendak belajar karena terjadinya wabah tipes dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi terjangkitnya wabah tipes. Dalam pendekatan pemusatan permasalahan, di diskusi kelompok serta berpikir amat dipentingkan. Pada dialog kelompok akan terjadi partisipasi atau keterlibatan warga belajar, sehingga terjadi hubungan sama-sama mempercayai antara warga belajar dengan fasilitator, begitu juga dengan sesama peserta didik. Baik, saya akan menjelaskan materi kedua yaitu model Kitpan di Thailand. Konsep Kitpan atau mampu berpikir adalah salah satu pendekatan dalam belajar pada orang dewasa untuk memperkirakan dan untuk mengatasi bila sikap peserta yang tidak mendukung seperti penataran. Hal ini banyak dilaksanakan pada program pendidikan luar sekolah yang ada di Thailand. Konsep Kitpan ini bisa juga diimplementasikan pada pendidikan orang dewasa yang ada di Indonesia. Seseorang yang mengalami Kitpan akan dapat menyelesaikan masalah sehari-hari secara rasional serta sistematis. Mereka mampu menyelesaikan persoalannya, dapat menelaah penyebabnya, menghimpun informasi untuk pengambilan tindakan atau keputusannya dalam upaya pemecahan masalah. Konsep Kitpan berlandasan pada filsafat Buddha yang pertama yaitu hidup adalah penderitaan. Kedua adalah penderitaan bisa ditanggulangi. Yang ketiga, untuk mengatasi pusat penderitaan harus diidentifikasikan, kemudian baru mencari cara pemecahan yang baik. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rehan. Pada Rehan, silakan. Berkaitan dengan konsep Kitpan, bahwa pengembangan aktivitas pembelajaran dengan memanfaatkan 4 strategi dari Kitpan, yaitu strategi pertama, sebelum mendesain kegiatan pembelajaran dilakukan identifikasi kebutuhan peserta belajar. Pada saat mencari kebutuhan belajar, hasil survei dibagi ke dalam beberapa konsep. Strategi kedua, mendesain satuan pelajaran dan pelaksanaan diskusi sehingga setiap tatap muka memberikan kesempatan untuk belajar dalam memecahkan masalah. Mengadakan pertemuan-pertemuan dengan warga belajar, mengembangkan kecerdasan kritis tentang kondisi dalam kehidupannya, dalam mana mereka telah memiliki pengalaman yang dapat dia sumbangkan dalam pertemuan tersebut. Strategi ketiga, banyak memakai gambar atau perangsang untuk dialog dan berfungsi sebagai perkakas untuk mempraktekkan teknik dan atau keterampilan memecahkan persoalan. Tugasnya adalah membuat bahan-bahan belajar yang motivasi agar mengembangkan model berpikir yang rasional serta kritis. Strategi keempat, rencana belajar disusun secara fleksibel untuk mengakomodasi keanekaragaman warga belajar. Hal ini memungkinkan kepada pemimpin untuk menerapkan dan menyelaraskan program pelajaran dengan kondisi di lingkungan setempat dan menyelenggarakan minat warga belajar dan dimasukkannya persoalan-persoalan baru. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Nilam tentang pendekatan proaktif. Proactive approach. Pendekatan proaktif dapat diberikan dengan cara A. Diberi foto-foto suatu peristiwa, gambaran kejadian nyata. Namun ini tidak merangsang bila tidak dikaitkan dengan persoalan yang mereka hadapi.
B. Diskusi tentang tokoh-tokoh cerita pendek dalam radio, TV, media cetak, dan lainnya. C. Dengan bercerita sesuai dengan permasalahan yang dihadapinya sehingga mereka berpikir, memahami dan menafsirkan sebagai solusi memecahkan masalah yang ada pada dirinya. Pendekatan perwujudan diri. Pendekatan perwujudan diri memiliki 4 ciri utama. 1. Proses pendekatan berpusat pada warga belajar. Pendekatan perwujudan diri diawali dari suatu kejujuran yang kuat akan kemampuan masing-masing untuk mengatur kembali kehidupan sendiri. Anggapan yang mendasar yaitu kesempatan untuk menjaring diri sendiri, self discovery. Dapat mengembangkan kemampuan diri sendiri. Perihal ini, fungsi utama fasilitator adalah menciptakan kemungkinan untuk melibatkan peserta menjadi pribadi yang utuh pada pelaksanaan pembelajaran. Fasilitator harus mengembangkan kemampuan warga belajar. Fasilitator harus memiliki kemampuan untuk mendengarkan ide-ide peserta didik, tidak menguasai pemikiran didik, tidak menguasai pemikiran mereka, dan atau mendukung praskarsa dia atau apapun prakarsa yang dicetuskan asal serasi dengan norma-norma yang ada. Belajar sesama teman dalam group learning. Proses merealisasi diri sendiri diawali dengan mengadakan interaksi saling terbuka antara fasilitator dengan warga belajar. Rasa saling ada keterbukaan antara fasilitator dengan warga belajar merupakan persyaratan mutlak diperlukan untuk mengaktifkan proses pertumbuhan kelompok. Tanpa adanya saling jujur antara fasilitator dengan warga belajar, sulit didapatkan tingkat partisipasi yang tinggi. Fasilitator sebaiknya menganggap siswanya sebagai kawan sejawat sebanding dengan dirinya, menciptakan situasi saling menerima dalam melakukan pengalaman belajar. Fasilitator dituntut harus percaya dalam berhubungan dengan warga belajar dan konsekuen dalam upaya membantu peserta belajar memainkan perannya. Itu munculnya konsep diri yang meyakinkan. Konsep diri ini merupakan cara pandang seorang masalah dirinya sendiri lebih positif, serta sampai seberapa jauh mereka memandang dirinya sebagai pengantar perubahan. Pendekatan manifestasi diri menjalan pula dengan pendapat bahwa perubahan yang efisien dan efektif itu jika dievaluasi dari dalam diri sendiri, karena perihal ini akan memunculkan kemampuan memperoleh pandangan positif serta munculnya kepercayaan pada diri individu yang lebih besar. Karena itu, pendekatan realisasi diri akan memberikan motivasi yang mendorong praskarsa warga belajar. D. Daya imaginasi yang berdaya cipta. Strategi perwujudan diri menegaskan kreativitas, yaitu memakai daya khayal yang melewati batas analisis bukti yang rasional. Banyak program-program dan aktivitas belajar didesain untuk mendukung peserta didik yang dorongannya rendah dengan penanjaman pada pemecahan persoalan. Baik, sekian dari presentasi kami. Kalau ada kesalahan kata dan kesalahan penyampaian, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.